satu dari 6 subsistem yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas kebernegaraan, di mana dalam melaksanakan fungsi mensejahterakan rakyat, pemerintah memiliki 6 subsistem. Yang pertama subsistem ekonomi, subsistem sosial, subsistem budaya, subsistem politik, dan subsistem hankam. Nah, subsistem hankam ini atau pertahanan dan keamanan ini tugasnya adalah mempertahankan pola yang ada atau subsistem lainnya sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, seperti kita bisa, apa itu? Ya, speakernya coba. Halo, terus Halo. speakernya, mengganggu speakernya. Ya. Apa tadi itu sampai di mana itu? Tidak ada gambarnya lagi. Banyak ya noise kalau ini secara online. Oke, saya lanjut lagi. Jadi subsistem hankam itu adalah satu dari 6 subsistem yang dimiliki pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutifnya, di mana sebelumnya tadi saya kemukakan ada yang namanya subsistem ekonomi, sosial, politik, subsistem hukum, dan subsistem hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, subsistem hankam ini tugasnya adalah mempertahankan pola yang ada. Nah, kita bisa melaksanakan pendidikan, kesehatan, kegiatan pertanian, perdagangan, perindustrian, karena ada subsistem hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, subsistem hankam di negara kita dalam catatan sejarahnya dahulu itu pernah bergabung dengan istilah ABRI. Jadi tentara dan polisi ini digabungkan pada waktu itu ya di bawah satu kementerian. Nah, Hankam ini adalah singkatan dari pertahanan dan keamanan, diisi oleh dua subsistem di negara kita, subsistem Han, pertahanan negara dipangku oleh TNI, tunduk dan patuh pada Undang-Undang TNI 34 tahun 2004. Kemudian subsistem KAM, keamanan negara, ini dipangku oleh kepolisian, tunduk dan patuh pada Undang-Undang Kepolisian 2 tahun 2002, 22 tahun 2002. Nah, kedua subsistem ini melaksanakan tugas dalam menjaga keamanan dan pertahanan di negara kita. Nah, setelah reformasi, Hankam ini dipisah antara TNI dan kepolisian. Dahulu satu rumah. Jadi kalau polisi melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan juga diadili di pengadilan militer karena dia dipersamakan dengan militer ya. ABRI dulu. Sekarang dipisah, jadi polisi itu kalau melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan, kriminalitas, itu diadili sama dengan kita di pengadilan negeri. Tidak lagi masuk di pengadilan militer, kecuali tentara. Nah, subsistem hankam di negara kita ini melaksanakan fungsi pertahanan dan keamanan. Apa itu fungsi subsistem pertahanan? Itu menjaga keutuhan wilayah kita dari darat, laut, dan udara. Artinya membendung serangan fisik bersenjata dari luar. Sehingga semua posko-posko pertahanan di negara kita rata-rata ditempatkan pada perbatasan negara. Ya. Kemudian subsistem KAM, keamanan. Apa itu masalah keamanan? Semua yang berkaitan dengan kriminalitas non senjata api dalam jumlah banyak dalam suatu negara. Ya. Jadi tugas pertahanan itu adalah mempertahankan, tugas keamanan itu adalah tugas untuk menyelesaikan semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan. Apa itu masalah keamanan? Semua yang berkaitan dengan kriminalitas yang tidak menggunakan senjata api dalam jumlah besar. Jadi kalau ada demonstran cuma bawa parang, busur, itu masalah keamanan, berarti tugas kepolisian. Kalau dia menggunakan senjata api dalam jumlah besar, maka itu dianggap masalah pertahanan negara, urusan dari TNI. Jadi TNI tidak mengurusi tugas keamanan, keamanan kepolisian pun tidak mengurusi
urusan pertahanan. Masing-masing sudah memiliki undang-undang sendiri terpisah dan tadi tidak saling mengganggu satu dengan lainnya. Beda dengan di zaman Orde Baru ya. Jadi mereka bergabung. Ya, jadi kekuatan mereka itu sangat kuat ankam di negara kita dan sangat ditakuti dan dihormati. Kalau sekarang tidak sebegitu ini ya, seperti pada masa lampau. Nah, apa masalah-masalah pertahanan itu adalah semua serangan fisik yang berada dari serangan fisik bersenjata yang bersumber dari luar. Nah, itu tugas TNI. Jadi tugas pokok dari subsistem pertahanan negara yang dipangku oleh TNI adalah menjaga keutuhan wilayah negara kita dari darat, laut, dan udara. Nah, wilayah darat kita ketahuan apa itu, anu, speaker gresek-gresek. Banyak noise ya di ruangan ini noise. Apa bahasa Indonesianya noise? Nah, lanjut lagi. Ada lagi. Coba nyalakan camnya dulu supaya bersih semua. Yang ketahuan ya noise-noise. Banyak noise di ruangan ini. Mengganggu sekali ya kuliah. Karena saya pakai headset suara kecil saja terdengar jelas. Ya, dia noise-nya itu bunyi kalau kuliah sedang dimulai. Bisa aja kalau saya sambil bicara sambil jadi host ya agak sulit. Bagusnya mahasiswa yang jadi host. Saya bersihkan dulu yang cam. Ya, camnya sudah ada semua. Sambil saksi juga teman yang baru masuk. Nah, subsistem Han itu dipangku oleh TNI. Tugas pokoknya itu adalah mempertahankan wilayah negara kita dari darat, laut, dan udara dari serangan bersenjata dari luar. Yang kedua, tugas pokoknya adalah menangani aksi teror. Tapi tugas menangani aksi teror ini yang dipegang oleh TNI ini dipindahkan ke kepolisian karena dianggap lebih profesional di bidangnya ya. Masuk ke detasemen khusus 88 anti teror dan menumpas gerakan separatis. Jadi itu tugas pokok TNI. Itu masalah pertahanan, mempertahankan wilayah negara kita dari darat, laut, dan udara. Wilayah wilayah laut saja di negara kita itu betul-betul mengikuti peraturan internasional yang berkaitan dengan batas teritorial wilayah negara, di mana ujung terluar dari pulau kita, ya jadi batas teritorial negara kita yang menjadi kedaulatan negara kita yang merupakan tugas pertahanan negara itu adalah 12 mil laut. Itu namanya zona teritorial. Lewat dari itu 24 mil laut disebut zona tambahan. Semua kapal dalam zona teritorial itu 100% tidak boleh melintas kecuali izin. Jadi izin itu adalah instrumen untuk pengecualian dari suatu larangan. Artinya dilarang betul negara lain masuk. Nah, kemudian setelah zona tambahan 24 mil, dari 12 mil zona teritorial ditambah tambahan 24 mil, kemudian masuk ke zona ekonomi eksklusif, ya 200 mil laut. Dari 24 mil laut masuk ke 200 mil laut, itu disebut zona ekonomi eksklusif. Kapal asing bebas atau negara lain bebas masuk ke ruang laut kita dalam batas teritorial tersebut, tetapi tidak boleh mengambil kekayaan laut yang ada di bawahnya, minyak, gas, ikan, dan lain sebagainya. Ya, karena itu dianggap milik negara kita, zona ekonomi eksklusif. Nanti lewat dari zona ekonomi eksklusif atau CEE 200 mil laut ke atas baru disebut laut internasional. Itu milik bersama semua negara. Ya, baik negara yang tidak memiliki laut seperti di negara Afrika, Eropa banyak yang tidak memiliki laut itu dianggap milik bersama. Nah, itu aturan di negara kita. CEE itu bebas melintas negara lain.
tetapi tidak boleh mengambil ikan atau kekayaan laut yang ada di bawahnya, termasuk kasus ini ya, wilayah Sipada Ligitan, kemudian Natuna, Kepulauan Natuna, Cina, Indonesia. Itu berkaitan dengan penjagaan tapal batas negara. Nah, tugas pokok pertahanan negara yang dipangku oleh TNI di negara kita itu tugasnya mempertahankan teritorial negara kita, sehingga tentara itu disebut penegak kedaulatan karena memang melaksanakan fungsi penegakan kedaulatan atas wilayah darat, laut, dan udara di negara kita. Batas ketinggian juga teritorial negara kita untuk wilayah udara itu sudah ditentukan. Kapal asing tidak boleh melintas pada ketinggian tertentu ya, kecuali izin. Karena itu berkaitan dengan masalah pertahanan negara. Jadi masalah pertahanan negara itu semua hal-hal yang berkaitan dengan apa itu, bunyi-bunyi lagi. Aduh, ada yang nyala speakernya. Keluarkan dulu ini yang tidak ada yakimnya. Suspek semua ini. Banyak noise-noise ya. Nah, lanjut lagi, masalah pertahanan negara itu adalah upaya menjaga wilayah negara kita dari serangan dari luar. Yang kedua, tugas pokoknya menumpas gerakan separatis. Jadi KKB, OPM, RMS, GAM itu tugas TNI, bukan tugas kepolisian. Tugas kepolisian atau subsistem keamanan negara itu menyelesaikan semua kasus-kasus kriminalitas. Apa itu masalah-masalah pertahanan? Apa itu masalah pertahanan? Masalah keamanan, semua yang bersifat gangguan dari dalam. Ya, jadi ada yang menjaga di luar batas negara, TNI, itu masalah pertahanan. Ada yang menjaga negara kita dari dalam, itu disebut masalah keamanan. Jadi semua masalah kriminalitas, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan itu masalah keamanan negara, tugas dari kepolisian. Ya, selama tidak menggunakan senjata api dalam jumlah besar atau banyak, itu masalah keamanan. Nah, tugas pokok dari kepolisian di negara kita berdasarkan Undang-Undang Kepolisian 22 tahun 2002 itu adalah melaksanakan fungsi tribrata ya, kepolisian, yakni melindungi, mengayomi, melayani, ya, menjaga seluruh masalah, melindungi seluruh penanggung jawab atas masalah keamanan di negara kita. Apa itu keamanan? Tadi semua yang menggunakan senjata api dalam jumlah kecil atau semua yang berkaitan dengan masalah-masalah kriminalitas. Jadi kalau ada pencuri, copet, jambret, jangan bawa masuk ke kantor Kodim, bawa ke kantor Polsek untuk diselesaikan. Karena itu dianggap masalah keamanan. Ya, sedangkan kalau ada yang gerakan separatis, KKB, OPM, RMS, itu masalah pertahanan negara, tugas dari TNI. Ya, jadi setelah reformasi kedua, subsistem ini Han dan Kam, pertahanan dan keamanan ini terpisah melaksanakan tugasnya dan tidak saling mengganggu satu dengan lainnya, tidak saling tunduk satu dengan lainnya. Masing-masing punya undang-undang sendiri, punya pemimpin sendiri. Nah, bagaimana subsistem Hankam di negara kita dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mulai dari subsistem kepolisian atau subsistem KAM, keamanan negara, tugas pokoknya tadi yang saya sebutkan ya, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Ya. Dan juga melaksanakan fungsi penegakan hukum. Ya, kalau tentara, TNI itu menjaga kedaulatan negara, sehingga tentara itu disebut penegak kedaulatan. Kalau kepolisian itu melaksanakan fungsi penegakan hukum. Nah, apa itu fungsi penegakan hukum? Ya, melaksanakan penyidikan, penuntutan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu masalah penegakan hukum. Ya, jadi jangan mau ditangkap, ditahan, digeledah kalau bukan polisi, karena yang diberikan kewenangan oleh undang-undang di negara kita untuk melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu adalah kepolisian. Ya, kita mau periksa tas teman kita ya minta izin dulu ya. Kalau aparat kepolisian tidak usah, karena memang sudah diatur dalam undang-undang. Dia melaksanakan fungsi penegakan hukum, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Ya, banyak masalah penegakan hukum sehingga polisi disebut penegak hukum.
dalam caturansa penegakan hukum itu disebut polisi, jaksa, hakim, advokat, ada 4 ya penegak hukum di Indonesia. Media massa juga sebetulnya dewasa ini sudah masuk jadi penegak hukum karena dia terkadang membongkar kasus-kasus yang terdahulu yang sudah tertimbun. Dia juga seperti melaksanakan fungsi penyelidikan ya atau investigasi. Nah, lanjut lagi, itu tugas pokok dari subsistem keamanan negara yang dipangku oleh kepolisian, tunduk pada undang-undang kepolisian, melaksanakan fungsi tribrata, melindungi, mengayomi, melayani. Nah, dalam melaksanakan fungsi keamanan negara, kepolisian negara kita itu dibagi atas subsistem kerja atau unit-unit kerja di kantornya masing-masing, dibagi atas wilayah-wilayah hukum. Ya, wilayah hukum terkecil tentu saja atau wilayah keamanan terkecil di negara kita adalah kepolisian sektor kota atau polsek. Ini lingkupnya kecamatan kalau berdasarkan administrasi pemerintahan setingkat dengan camat tentunya. Polsek, di atas polsek ada namanya polres. Ya, ini lingkupnya adalah kota kecil atau kabupaten. Polres, Polwil untuk kota madya, kota besar. Di atas Polwil ada Polda, lingkupnya adalah provinsi. Seperti itu, Polsek, Polres, Polwil, Polda. Kalau masalah pertahanan negara yang dipangku oleh TNI itu juga dibagi atas wilayah-wilayah daerah militer atau wilayah pertahanan negara. Kodim, Korem, Koramil, dan Kodam. Seperti itu. Sama ya wilayah kepolisian. Cuma namanya yang berbeda. Satu daerah keamanan, daerah pertahanan. Yang satu namanya daerah keamanan atau wilayah hukum. Antara satu kepolisian sektor kota dengan kepolisian sektor kota lainnya itu bahu-membahu dalam mengamankan wilayah dalam wilayah masing-masing. Jadi kalau ada pencurian di kampus kita ya tentu saja dilaporkan di wilayah hukum di mana kampus itu berada. Kalau dia masuk Sekta Tamalandrea dilaporkan di Polsek Tamalandrea. Kalau berada di Polsek Biringkanaya dilapor di Biringkanaya. Seperti itu. Kalau kejadiannya di kampus di rumah saya Tamalate maka dilapor di Tamalate. Tidak boleh menyeberang ya ke pencuriannya terjadi di misalnya di jalan di dekat rumah saya, Polsek wilayah Kepolisian Sektor Kota Tamalate. Dilapor di Tamalandre itu tidak akan diproses karena masing-masing ada wilayahnya. Kalau di Makassar itu ada sekitar 14 polsek, ya, mulai dari Polsek Ujung Pandang, Mamajang, Mariso, Bontoala, Polsek Makassar, Bontoala, Tamalandrea, Biringkanaya, Panakukang, Tamalate, Bontoala, Ujung Tanah, Polsek Wajo. Ya, wilayahnya semua karena ada 14 kecamatan plus satu ya, kecamatan Sangkarang. Mungkin wilayahnya itu Polsek Pelabuhan ya, Polsek Pelabuhan wilayahnya. Karena kecamatan kita tambah satu, jadi itu wilayah keamanan. Jadi kalau terjadi pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, penipuan atau kriminalitas apapun di setiap wilayah itu sudah ada memang sektor keamanan masing-masing. Ya, tidak saling mengganggu dengan lainnya. Bahkan kalau pencuriannya itu atau kejahatannya dilakukan di wilayah Rapocini misalnya ya, kemudian penjahatnya itu tinggal di Tamalan Ria, maka penyidik di sini itu melakukan penangkapan di daerah sana dengan meminta izin tentu saja di wilayah keamanan sana Polsek Tamalan Ria. Seperti itu. Jadi semua punya tugas masing-masing, wilayah masing-masing. Nah, mereka pun dibagi dalam unit-unit kerja dalam melaksanakan fungsi keamanan negara. Ya, ada unit Mindik, administrasi penyidikan. Ya, jadi kalau ada yang mau melapor, itu yang tangani memang nomor perkaranya. Dicatat segala macam. Ada unit patroli yang melaksanakan fungsi sabara, samapta, perintis. Ya, tugasnya itu berkeliling di wilayah kita. Kalau kalian biasa lihat mobil bombe-bombe ya dalam bahasa kita atau mobil patroli, itu melaksanakan tugasnya memang keliling-keliling di daerah rawan. Ya, menjaga keamanan, jangan sampai ada tawuran, jangan sampai ada perkelahian kelompok, jangan sampai ada penjamretan, copetan. Itu tugasnya keliling terus. Itu unit yang kedua. Ya, tadi unit Mindik, administrasi pendidikan. Yang kedua ada namanya unit patroli. Yang ketiga ada namanya unit reskrim, reserse kriminal. Ini tugasnya memang untuk menangkap memang pelaku kejahatan.
narkotika, pembunuh, pencuri, itu langsung ada memang yang tindak khusus. Ya. Jadi masing-masing itu melaksanakan tugasnya dalam unit-unit kerja. Tidak saling mencampuri satu dengan lainnya, tetapi saling berkoordinir. Ada juga unit Intelkam, mungkin kalian sering dengar ya, intelijensi dan keamanan. Itu melaksanakan fungsi spionase atau pemata-mataan. Yang kelima ada namanya unit BIMAS, bimbingan masyarakat. Jadi mereka masing-masing ada yang mengawasi, memata-matai, ada yang menangkap, unit reskrim, reserse kriminal. Kalau ada laporan, ada memang unit Mindik ya, administrasi penyidikan yang mencatat. Jadi seperti itu sistematika kerjanya. Ya, sama seperti di kampus kita, ada yang bagian akademik, ada yang dosen, ada pimpinan, direktur, kaprodi, segala macam. Tugas-tugasnya Tribrata, Tribrata kepolisian. Apa Tridharma perguruan tinggi, ya pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kalian melaksanakan fungsi pendidikan sekarang. Buat laporan, buat skripsi, tesis disertasi itu adalah tugas penelitian. Ya, saat kalian PKL itu melaksanakan fungsi pengabdian pada masyarakat. Seperti itu ya, itu tugas perguruan tinggi. Nah, lanjut lagi sampai di mana tadi? Masalah apa tadi? Pertahanan negara yang dipangku oleh subsistem TNI. Jadi, kalau kepolisian selaku pemangku subsistem keamanan negara, maka tentara itu melaksanakan fungsi pertahanan negara. Dia tidak dibagi unit-unit kerja seperti tadi yang saya kemukakan, unit Mindik, unit Reskrim, unit Patroli, Sabara, Samapta, unit Bimas, bimbingan masyarakat. Tugas Bimas itu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar tidak terjadi kejahatan. Jadi ada memang polisi yang datang-datang ke setiap kelurahan, kecamatan, kasih peringatan preventif ke masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan keluar rumah pakai emas. Sekarang marak jambret. Ya, sekalipun emasnya itu imitasi. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan biarkan anak kecilnya pegang HP di pinggir jalan karena banyak jambret HP untuk anak-anak. Ya, seperti itu ya. Jangan tatap mata orang ketika di keramaian karena itu modus-modus hipnotis segala macam. Itu bimbas bimbingan masyarakat. Ditambah satu lagi ada unit baru dibentuk ya. Ya lahirnya Undang-Undang HAM sudah saya bahas mungkin ya pada perkuliahan sebelumnya tentang hak asasi manusia. Namanya unit perlindungan anak dan perempuan PPA. Ya, laki-laki tidak dilindungi ya, cuma PPA perlindungan anak dan perempuan karena mereka dianggap rentan terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan utamanya KDRT, perlindungan anak dan lain sebagainya. Jadi ada unit khusus, jadi pasti akan diproses ya, dengan cepat kalau ada penganiayaan terhadap istri atau ke anak. Nah, bagaimana subsistem pertahanan negara yang dipangku oleh TNI melaksanakan tugasnya? Dia tidak memiliki unit kerja seperti kepolisian, punya Mindik, punya Reskrim, punya apa tadi patroli, Sabara, Samapta, Intelkam, Bimas. Ya, kalau tentara ada Bimasnya juga ya, karena peninggalan masa lampau. Karena dulu tugasnya gabung. Nah, TNI itu tidak memiliki unit kerja, tetapi memiliki unit tempur. Karena tugas utama dari pertahanan negara yang dipangku TNI itu adalah melaksanakan fungsi perang dan non perang. Ya, jadi perang tidaknya suatu negara itu atas persetujuan DPR. Perintah presiden atas persetujuan DPR. Jadi ada dua. Di perintah presiden tidak bisa harus persetujuan DPR. Ya, DPR-nya mau, presidennya tidak mau, tidak jadi juga. Ya. Jadi ada perintah presiden atas persetujuan DPR. Karena dia merupakan fungsi pertahanan negara, maka dia memiliki unit-unit tempur. Beda dengan kepolisian punya unit kerja seperti tadi yang saya sebutkan ya, Mindik, Sabara, Samapta, Intelkam, Bimas, PPA, perlindungan anak dan perempuan. Kalau tentara itu memiliki unit tempur, ya, namanya infanteri, pasukan pejalan kaki, cuma bawa senjata kaki, infanteri. Ya, melaksanakan fungsi perang dengan menggunakan senjata api. Jadi pasukan pejalan kaki ya mungkin istilah ininya umumnya. Kemudian ada pasukan lapis baja namanya kavaleri, ya, seperti tank dan lain sebagainya, rampurnya. Ada artileri, pasukan meriam. Artileri, kavaleri, pasukan lapis baja. Kalau di depan kampus
Kita itu depan pintu 2. Yon kaf 10 serbu. Ada kafnya. Kaf itu kavaler. Berarti isinya di dalam pasukan lapis baja alias tank. Pasti tank semua di dalam satu barak. Artileri halau udara, ada juga eh, apa unit tempur apa yang DNA, DTSM angkutan, khusus mobil angkutan, angkutan prajurit, ada juga khusus untuk perhubungan PHB dan Rawasi. Jadi paling banyak daerah militernya Makassar ya. Kodam Kodam 7 Wirabuana menjadi Kodam 14 Hasanuddin. Ya, jadi memang wilayah pertahanan untuk wilayah Indonesia Timur memang di wilayah kita. Coba lihat jalan-jalan ke Makassar, rata-rata itu barak tentara memang paling banyak. Dekat rumah saya Mapo dan barak tentara semua ujung pukul ujung. Cendrawasih pun demikian. Ya, Raja Wali pun demikian. Veteran sebagian ada kepolisian situ, asrama polisi. Tamalan Perintis juga ada. Ya, wilayah Tamalan Rea juga banyak wilayah militer. Raider, Kostrad, ada semua di situ. Jadi satu Makassar ini memang kebanyakan kalian temukan itu barak-barak militer. Ya, luas sekali wilayahnya apa segala macam. Ya, karena mungkin mengingat peninggalan masa lampau ya. Dan memang presiden kita yang paling lama itu dari militer. Soeharto. Masing-masing juga kalau melakukan kejahatan itu punya kejahatan dan pelanggaran. Kalau pelanggaran itu berkaitan dengan disiplin, sedangkan kejahatan itu berbeda. Ya, pelanggaran itu nanti ada aturan baru dianggap perbuatan tercela. Kalau kejahatan itu sejak awal dianggap perbuatan tercela, seperti membunuh, mencuri, memperkosa, menipu itu kejahatan. Ya. Kalau pelanggaran beda, tidak masuk kerja, bajunya keluar, rambutnya panjang misalnya, itu pelanggaran disiplin semua. Punya provos semua yang menangani. Kalau kita sipil tidak. Ya, di dunia kerja tidak ada provos kita sipil. Kalau di kepolisian tentara namanya provos untuk wilayah pendisiplinan. Misalnya ada polisi tentara duduk-duduk di mall, merokok-merokok, tidak jelas apa dia bikin di situ, itu langsung dianggap pelanggaran disiplin. Atau bajunya keluar, bajunya terlipat, belum disetrika, tidak rapi, rambutnya agak panjang misalnya ya. Atau memakai atribut di luar dari kesatuan mereka. Karena mulai dari kos kaki, CD, baju dalam, semua diatur kalau militer dan kepolisian. Selain dari itu dianggap pelanggaran disiplin. Kalau melakukan kejahatan, maka tugasnya itu adalah polisi militer yang menangkap. Ya, polisi militer. Kayak Sambo itu polisinya polisi memang ya betul. Jadi kalau polisi melakukan kejahatan itu diadili di pengadilan negeri. Kalau tentara itu dianggap militer, diadili di mahkamah militer, punya hakim sendiri, punya rutan sendiri ya di Raja Wali sana, rutan militer. Kalau kita melakukan kriminalitas, ya, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, kita dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan yang ada di Gunung Sari sana. Diadili di pengadilan negeri Jalan Kartini. Ya, jadi berbeda antara sipil dan non sipil. Bahkan polisi tidak lagi diadili di pengadilan militer, dia dianggap sipil yang dipersenjatai. Diadili juga di pengadilan negeri. Sama kayak kita, sama kasus Sambo kemarin. Ya. Propam. Ya. Jadi semua kriminalitasnya, pelanggaran kejahatannya aparat itu memang propam memang yang tindaki. Kalau kita tidak pakai helm apa itu masalah keamanan, pelanggaran itu tugas kepolisian. Tapi kalau polisi melakukan kejahatan atau pelanggaran, unit mereka sendiri yang tindak. Ada unit khusus. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan Hankam, utamanya yang mengikuti atau yang menyimak perkuliahan dari awal sampai akhir. Silakan bertanya. Mungkin sambil kerja tugas juga. Ya, kita ambil kelas ya kalau dibersihkan semua yang tidak ada kimia. Kalau tidak ada kimia, rentan sekali ini. Suara berisik atau gresek atau noise. Oke, ada pertanyaan pada malam hari ini. Ya, kalau tidak pertanyaan, nanti ada tugas. Bagus kalian bertanya. Ada tugas lagi, tambah banyak tugasnya itu.
Dosen lain tugas besar kecil kalian sudah keluar semua ya dari jurusan. Ya. Satu wakil yang lain, masa tidak ada yang bertanya? Mahasiswa itu kritis. Tapi ini kayaknya krisis ya. Krisis percaya diri atau ini. Oke, yang hadir itu adalah Tinggi Puspita, terus Rifki tidak ada gambar, Putri Ramadhani, terus ada Elizabeth, terus ada Irfandi, terus ada Darul, Darul Hakim, terus ada banyak lampu, Mariana. Tidak ada gambarnya, tidak ketahuan bahwa yang bersangkutan mahasiswa untuk peserta kuliah. Karena kuliah itu sebetulnya kewajiban bagi mahasiswa ketika masuk. Tanda tangan memang. Makanya instrumen untuk larangan itu adalah perizinan. Instrumen dari perintah, pengecualian dari perintah itu adalah dispensasi. Perintah, larangan, izin, dan dispensasi. Kalau sesuatu itu dilarang, terus kita mau menggunakan atau melalui larangan itu, butuh yang namanya instrumen perizinan. Kalau itu diperintahkan atau kewajiban, kita mau mengesampingkan dari perintah atau mengecualikan dari perintah itu disebut dispensasi. Ya, kalau kuliah dia perintah atau larangan. Ya. Kalau dia masuk larangan maka butuh. Kalau tidak masuk kuliah ya tentu saja minta izin. Kalau dia bagian dari perintah maka dia butuh yang namanya dispensasi. Cuman kata itu semuanya serba perizinan. Contoh bayar SPP diperintahkan tanggal sekian, itu instrumennya perintah. Ya. Ya, kalau kalian mau mengesampingkan karena belum ada kiriman segala macam, maka Anda butuh instrumen hukum namanya dispensasi. Ya. Saya tidak bisa tanggal 3 nanti tanggal 15. Itu dimungkinkan. Ya. Masuk di barak tentara di depan ya di kampus. Ada tanda larang memang. Dilarang masuk. Tapi kalau kalian tetap mau masuk, Anda butuh instrumen hukum namanya perizinan. Izin dulu Pak. Jadi perizinan itu dibutuhkan untuk sesuatu yang dilarang. Jadi kalau sesuatu itu tidak dilarang, tidak butuh yang namanya instrumen perizinan. Itu kadang di campur aduk antara izin dan dispensasi. Kuliah masuk perintah atau larangan. Itu berkaitan dengan instrumen. Apakah instrumen pengecualiannya itu izin ataukah dispensasi? Oke, nanti selamat ketemu nanti di final test. Ya, materinya itu yang gampang-gampang saja. Silahkan kasih penuh catatan kalian yang berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Minta dari kelas lain ya, yang dosennya sama dengan saya. Kemudian nanti final kita itu bolehlah open book, tapi tidak boleh buka open ponsel. Bolehlah. Bolehlah open book, tapi tidak buka open ponsel. Saya rasa itu lebih ringan bagi kalian. Karena saya tahu tugas kalian dari mata kuliah lain itu sudah banyak sekali ya. Supaya nilai kelulusannya tinggi. Kalau close book biasanya ini agak rendah tingkat kelulusan. Oke, terima kasih partisipasi dan audiensinya. Mohon maaf atas salah-salah kata.